Apakah perbedaan antara agama Kristen dengan agama yang lain? Kita adalah agama yang bukan berinti kelakuan. Jikalau semua agama mempunyai satu pikiran yang paling substansial, yaitu apa yang harus aku perbuat sehingga aku boleh diperkenan oleh Tuhan Allah atau dewa di dalam imanku. Kali ini saya mau membahas pernyataan Pendeta Dr. Stephen Tong. Perbedaan jelas antara agama Kristen dengan agama lain. Mari terlebih dahulu kita saksikan tayangan berikut ini. Apakah perbedaan antara agama Kristen dengan agama yang lain? Kita adalah agama yang berinti iman, bukan berinti kelakuan. Jikalau semua agama mempunyai satu pikiran yang paling substansial, yaitu apa yang harus aku perbuat sehingga aku boleh diperkenan oleh Tuhan Allah atau dewa di dalam imanku, maka penekanan kepada kelakuan-kelakuan sebagai kewajiban hidup sebagai manusia menjadi inti dasar daripada seluruh sistem agama mereka. Tetapi di dalam agama Kristen bukan demikian. Karena barang siapa yang tidak mungkin memperkenan Tuhan karena kelakuannya mempunyai kelemahan, semua boleh dibenarkan karena iman. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang berbeda secara kualitatif di antara agama Kristen dan agama yang lain adalah kita adalah agama yang berdasarkan iman. Itu sebab dengan sendirinya iman menjadi kunci kita datang kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak ada seseorang yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Sebab barang siapa yang datang kepada Dia harus percaya Dia ada, dan percaya Dia pemberi pahala kepada orang yang mencari Dia. Dengan demikian bukan berkata kalau engkau berbuat baik engkau diterima. Kalau engkau kelakuannya sesuai dengan hati nurani engkau diperkenan. Engkau dengan standar moral seberapa tinggi engkau baru dianggap pas. Mengapakah agama Kristen berbeda dengan semua agama di dalam hal menekankan substansi dan rohani kita itu dan hubungan kita dengan Tuhan Allah berdasarkan iman? Karena agama Kristen mengajar kelakuan kita bagaimana baik pun tidak mungkin memperkenan Tuhan Allah. Jadi sudah semua ditiadakan dasar. Itu seperti Roma pasal 3 dikatakan, dengan apakah kita dibenarkan? Dengan cara mendirikan jasakah? Dengan cara mentegakkan kita punya merit atau kita punya sesuatu sumbangsi atau sesuatu kualifikasi? No. Tetapi dengan iman maka kita dibenarkan. Nah, Paulus di dalam Roma pasal 3 jelas sekali mentiadakan konsep di mana manusia dengan kelakuan baik, dengan jasa cukup, dengan moral tinggi, dengan kelakuan-kelakuan
yang dianggap cukup dan lebih dari standar boleh diterima oleh Tuhan. Kalau demikian, maka semua orang bagaimanapun baiknya tak mungkin memperkenan Tuhan Allah. Lalu dengan apa? Alkitab mengatakan dengan iman. Saya ingin menegaskan atau mengkonfirmasi kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong adalah benar adanya dan sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Inti kekristenan bukan perbuatan baik, amal saleh dari manusia. Inti atau substansi kekristenan adalah iman kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia, di mana mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan, dari kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa dunia ini. Itu jelas, clear. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa intisari atau substansi doktrin ajaran kekristenan yang paling pokok, utama, dan mendasar adalah iman? Oleh karena Alkitab memberikan penjelasan yang seluas-luasnya bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu jelas tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Untuk lebih jelasnya, saya rindu membacakan kepada kita dari Roma 3 ayat 10 sampai 18 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung pisang. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Seperti itulah status manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Menurut fakta-fakta Alkitab, hukum-hukum, syariat-syariat, aturan-aturan tidak akan pernah bisa dan berdaya, tidak pernah mampu untuk memulihkan status eksistensi keberadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Atas dasar itulah, menurut yang dimengerti, diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen, tentunya tetap bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, bahwa amal saleh, perbuatan baik, agama, filsafat, pengetahuan tidak bisa memulihkan status manusia yang sudah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Manusia yang berdosa tidak bisa mengubah statusnya menjadi orang yang benar.